Perkenalkan, nama saya Ferdivanto. Saya dari kelas B dan di sini saya menjelaskan sedikit tentang beberapa peta konsep kerajaan Kadiri. Nah, yang pertama, kerajaan Kadiri. Proses berdirinya kerajaan Kadiri, perkembangan sistem pemerintahan terbagi menjadi 3, yaitu sosial dan budaya, politik, ekonomi, peninggalan masa kejayaan kerajaan Kadiri, masa keruntuhan kerajaan Kadiri, dan sebelum itu saya juga menjelaskan untuk beberapa konsep dari kerajaan Kadiri. Itu 1, proses berdirinya kerajaan Kadiri. Kerajaan Kadiri atau Brahmana, kerajaan Panjalu diperkirakan berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1402 sampai dengan 1222. Nah, letak berjalan ke kerajaan Kadiri ada di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Kerajaan ini didahulu adalah bagian dari kerajaan Mataram kuno dengan corak Hindu. Wilayah kerajaan Kadiri diawali oleh Airlangga yang membagi wilayah kerajaan Kahuripan menjadi 2 pada tahun 1441 Masehi, yang dilakukan oleh Empu Brada. Kedua kerajaan tersebut kemudian menjadi Segala dan Panjalu. Kedua kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Nah, 2, sosial dan budaya. Nah, di sini sosial dan budaya, kehidupan sosial dan budaya kerajaan Kadiri ditandai dengan perilaku penduduk yang sudah bermoral seperti memakai pakaian hingga di bawah lutut, rambut urai dan menerapkan pola hidup berisi dan rapi ketika terjadi di perkawinan pihak mempelai wanita mendapatkan mas kawin yang berupa emas. Nah, 3, politik. Nah, politik kerajaan Kadiri dalam persaingan antara Panjalu dan Kadir, ternyata Kadiri yang unggul menjadi kerajaan-kerajaan yang besar. Kekuasaan raja terbesar dari kerajaan Kadiri adalah Jayabaya sampai dengan 1135 dan 1157. Jayabaya ingin mengembalikan kerajaan seperti masa Airlangga dan berhasil. Kehidupan ekonomi kerajaan Kadiri dan kronik Cina disebutkan bahwa kerajaan Kadiri merupakan penghasil beras, komoditas, barang perdagangan dari Kadiri di antara emas, perak, daging, kayu cendana, pinang, dan gerabah. Dalam hal perdagangan, Kadiri sudah menggunakan uang yang terbuat dari emas sebagai alat tukarnya. 4, peninggalan. Nah, di sini A, situs Tondowoso. B, Arsadewa Siwa Catur. C, prasasti Sira Keting yang menjelaskan pemberian hadiah kepada rakyat oleh Raja Jaya Warsya. D, prasasti Tulunggung dan Kertasono yang berisi
masa keagamaan yang ditulis Raja Bameswara. 5. Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri pada masa pemerintahan Jayabaya, Raja Baya dikenal sebagai pemimpin politik yang dapat meremahkan masa depan melalui Sang Jayabaya. Dikarang selain itu, karena Jayabaya memiliki visi ke depan, membuat Jayabaya selalu dikenang. 6. Masa keruntuhan Kerajaan Kediri. Nah, masa keruntuhan Kerajaan Kediri, Kerajaan Kediri diperkirakan runtuh pada tahun 1222 ketika masa pemerintahan Raja Kertajaya. Raja Kertajaya dianggap sebagai sosok yang sangat kejam yang mengklaim hanya Dewa Siwa yang dapat mengalahkannya. Kertanya dianggap telah melanggar agama, menyembah Kertajaya layaknya, dan melalui perlindungan Keng Arok untuk melakukan pemberontakan yang dikenal sebagai perang. Dan genter keberhasilan Keng Arok membuat Kerajaan Kediri memahami keruntuhan untuk selanjutnya menjadi kekuasaan Tumapel atau Kerajaan Singasari. Inilah hasil dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam.